السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Sadaqallahul Azim. Setelah selesai suratul Fatihah, kita lanjutkan dengan suratul Baqarah. Terdiri dari 287 ayat, 6.121 kalimat, 25.500 huruf. Diriwayat Ma'qil bin Yasar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-baqaratu sanamul Qur'an wa dirwatuhu nazala ma'a kulli ayatin minha 80 malakan wastukhrijat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum min tahtil ard fawsilat biha aw fawsilat bi suratil baqarah wa yasin qalbul Qur'an la yaqra rajulun yuridu Allah wad darul akhirah illa ghufira lahu waqra'uha ala mautakum. Sebelum kita mempelajari suratul Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita apa keutamaan yang ada pada suratul Baqarah. Di dalam Ma'qil bin Yasar, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Baqaratu sanamul Quran. Rasulullah mengatakan suratul Baqarah merupakan sesuatu yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Seakan-akan kalau seperti onta itu punuknya itu suratul Baqarah. Jadi sesuatu yang sangat tinggi bagi anggota badan onta punuk itu. Rasulullah mengatakan suratul Baqarah merupakan sesuatu yang paling tinggi. Kemudian apa kata Rasulullah? Tiap ayat kata Rasulullah turunnya diantarkan oleh 80 malaikat. Perhatikan mulianya manusia. Itu malaikat cuma mengantarkan saja untuk diberikan kepada kita. Dan siapa saja yang membaca surat ini, selalu malaikat akan selalu mendampingi dia. Tidak nunggu malam Lailatul Qadar. Turunnya para malaikat yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, tanazzalul malaikat. Kapan saja orang membaca Al-Quran, malaikat akan turun. Pada suatu malam, seorang sahabat Rasulullah yang bernama Usaid bin Hudair membaca Al-Quran. Dulu dah ada lampu gelap luar biasa. Rumahnya dia kecil. Kalau dia sudah mulai asik baca, terang di atas rumahnya itu. Dia punya anak kecil, di dekatnya ada kuda. Kalau sudah kelihatan cahaya yang terang, kudanya seperti ketakutan. Kalau dia berhenti, tenang kudanya. Dia baca lagi, kudanya seperti ketakutan. Dia takut kalau lompat injak anaknya. Kemudian dia lihat ke atas, jatuh di atas rumah itu, terang luar biasa. Langsung pagi
Dia pergi kepada Rasulullah cerita apa yang terjadi di rumahnya. Kemudian Rasulullah tanya kepadanya, barangkali kamu tadi malam membaca suratul Baqarah? Iya ya Rasulullah. Perhatikan apa Rasulullah mengatakan kepadanya, baca tuh saya putra itu para malaikat turun mendengarkan bacaanmu. Siapa saja yang membaca Al-Quran, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, tanazzalul malaikatu, semua para malaikat akan turun untuk mendengarkan tiap umat Islam yang membaca Al-Quran. Dan menunggu malam Qadar. Tiap hari, kata Abdul Qadir, malam kita merupakan malam Lailatul Qadar. Perhatikan ayat ini. Besarnya suratul Baqarah. Nazala ma'kulli ayat. Tiap ayatnya pada saat kita membaca kalimat Alif Lam Mim. Berapa malaikat yang akan mendampingi? 80 malaikat. Coba kita tunjukkan hebatnya manusia. Bukan kau percaya ada malaikat yang ada di belakang kita. Makanya Rasulullah kalau jalan orang-orang ngetut di belakang. Namanya Rasul ya. Kiai ini melaku ditutur santri ini Rasulullah. Semua para sahabat ikut di belakang. Rasulullah mengatakan jangan, kalau jalan kanan kiri. Gak enak, sungkan. Apa? Rasulullah mengatakan kepada sahabat, khallu dhahri lil malaikat. Biarkan, kata Rasulullah, yang di belakang saya jatahnya malaikat yang jaga. Kamu kalau jalan kanan kiri, Rasulullah kelihatan. Dia memberitahu kepada kita suratul Baqarah tiap ayat. Alif Lam itu satu ayat. Tiap ayat apa? Rasulullah mengatakan suratul Baqarah sesuatu yang paling tinggi dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah mengatakan nazala ma'abe. Tiap ayatnya pada saat turun diantarkan oleh 80 malaikat. Usaid bin Hudair, seorang sahabat Rasulullah, kaget dia di rumahnya terang luar biasa. Apa Rasulullah mengatakan kepadanya? Dia tidak ngerti apa itu. Rasulullah mengatakan kepadanya, Iqra ya, baca putra Uzair. Dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya takut bukan apa-apa. Kuda saya ini takut. Ketakutan takutnya di anak saya. Seperti ginjang gitu ketakutan. Lah kalau obat kena anak saya mati. Rasulullah mengatakan, baca saya punya itu malaikat turun mendengarkan siapa saja yang membaca Al-Quran. Rasulullah mengatakan, andaikan kamu baca sampai pagi, seluruh penduduk kota Madinah bisa melihat malaikat berkat bacaanmu. Coba kamu baca sampai pagi, semua orang bisa lihat malaikat berkat bacaanmu. Suratul Baqarah. Supaya kita tahu mulianya manusia. Malaikat cuma mengantarkan kita yang diberi. Dan apa kata malaikat Jibril kepada Rasulullah? Semua para malaikat yang diizinkan oleh Allah untuk mengantarkan itu merupakan satu kehormatan besar. Malaikat Jibril yang mengantarkan ini pengawalnya saja banyaknya. Satu malaikat saja alam tidak cukup. Ya apa 80 ini? Biasakan membaca suratul Baqarah. Kemudian apa? Rasulullah mengatakan, kemudian dikeluarkan oleh Allah dari surat itu ayatul kursi, yaitu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sampai Rasulullah mengatakan, siapa saja yang tiap selesai salat fardu membaca ayatul kursi, tiap selesai salat fardu. Apa? Rasulullah mengatakan, lam yamna'u min dukhulil jannah illa an yamut. Tidak ada yang bisa mencegah dia masuk surga kecuali kematian. Artinya kalau sudah mati dijamin pasti masuk surga. Rasulullah mengatakan ini langsung dari arsy, ayatul kursi dari bawah arsy. Kemudian disambungkan oleh Allah di dalam suratul Baqarah. Tiap ayat Rasulullah mengatakan 80 malaikat. Kemudian Allah mengeluarkan ayatul kursi. Apa kata Rasulullah? Min tahtilah. Langsung kata Rasulullah dari bawah. Kemudian Allah menyambungkan dengan suratul Baqarah. Kemudian Rasulullah melanjutkan keterangannya. Wa Yasin, dan surat Yasin. Seakan-akan hati dan jantungnya Al-Quran. Semua punya kelebihan sendiri-sendiri. Rasulullah memberikan istilah suratul Baqarah dan Ali Imran, Zahrain, dua bunga yang mekar. Yasin,
jantung daripada Al-Quran. Apa? Rasulullah mengatakan tidak ada orang yang membaca surat Yasin yang betul-betul mengharapkan ridho dari Allah, melainkan akan diampunkan semua dosanya. Siapa yang membaca surat Yasin betul-betul segala perbuatan dosanya akan diampunkan oleh Allah. Kemudian Rasulullah menutup dengan kalimat waqra'uha, dan bacakan kepada orang yang akan meninggal dunia. Mauta, masdar sini pemendaan. Bisa diartikan orang yang akan mati, bisa diartikan orang yang telah mati, tidak tentukan waktunya. Makanya Rasulullah mengatakan kalau dibacakan kepada orang yang dalam keadaan sakaratul, insya Allah Allah meringankan dia di waktu sakaratul. Dan siapa yang membacakan kepada orang yang telah meninggal dunia, insya Allah diampunkan oleh Allah dosanya. Rasulullah mengatakan Yasin semua punya kelebihan sendiri-sendiri. Supaya kita tahu sebelum kita masuk suratul Baqarah, fadail, kelebihan Al-Quran ini. Tidak lihat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li kulli syai'in salam wa inna salam al-Quran suratul Baqarah wa fiha ayatun iya sayyidatul ayil Quran ayatul kursi. Di dalam Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah bersabda, segala sesuatu itu ada puncaknya, kata Rasulullah. Dan puncaknya Al-Quran adalah suratul Baqarah. Dan di dalamnya ada satu ayat yang besar, yaitu ayatul kursi. Makanya Rasulullah mengatakan, siapa saja yang tiap selesai sholat fardu, kemudian dia membaca ayat kursi, tidak ada yang bisa merintangi dia masuk surga. Tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga, kecuali kematian. Artinya selama hidup dia belum, begitu mati dijamin pasti masuk surga. Supaya kita tahu besarnya suratul Baqarah. Di dalam Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syaitana yakhruju minal bait idza sami'a suratul Baqarah tuqra fihi. Di dalam Anas bin Malik dia berkata, Rasulullah bersabda, sungguh kata Rasulullah, syaitan akan lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah. Kalau begitu mendengar ada orang membaca suratul Baqarah, lari setan dari rumah yang demikian ini. Di dalam Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah mengatakan, la taj'alu buyutakum qubura fa innal baita alladhi tuqra fi suratul Baqarah la yadkhulu syaitan. Di dalam Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah bersabda, jangan sampai kamu jadikan rumah itu seperti kuburan, cuma tempat tidur. Ada bedanya seperti kuburan. Rasulullah mengatakan rumah yang di dalamnya dibacakan suratul Baqarah tidak ada syaitan berani masuk ke dalamnya. Begitu orang baca kalimat Alif Lam Mim, sembuhlah kali semuanya syaitan daripadanya. Perhatikan besarnya kandungan suratul Baqarah ini. Di dalam Abdullah bin Mas'ud dia berkata, man qara 10 ayatin min suratil Baqarah fi lailatin lam yadkhul dalikal baita syaitanun. Di dalam Abdullah bin Mas'ud dia berkata, siapa yang membaca 10 ayat dari suratul Baqarah, tidak ada syaitan berani masuk ke rumahnya. Orang yang membaca 10 ayat dari suratul Baqarah, apa kata Abdullah? Tidak ada syaitan berani masuk ke rumahnya malam itu. Apa ayatnya? Ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Dari mulai Alif Lam Mim sampai Muflihun. Tapi sama beliau dihitung 4 itu. Terus ayatul kursi ditambah 2 ayat berikutnya sampai Khalidun. 3, 7. Jadi 4 ayat dari mulai Alif Lam Mim sampai Muflihun 4 ayat. Di situ ayatnya 5, tapi sama beliau dihitung 4. Terus apa ayat yang 3 surah ayatul kursi ditambah 2 ayat berikutnya 3 kali 7 ditambah 3 ayat yang terakhir dari suratul Baqarah dari pas 10 dari mulai kalimat lillahi ma fis samawati sampai penutup ayat 10 ayat. Apa kata beliau? Siapa yang membaca ayat ini tidak ada syaitan berani masuk ke rumahnya. Dan bukan cuma itu. Apa kata beliau? Andaikan ayat ini dibacakan kepada orang yang gila,
akan sembuh dengan izin Allah. Orang edan dibacakan artinya akan sembuh. Cuma satu syaratnya, yakin. Ojo sik buru bocok tuh, sama metu. Kene sing wedi. Alif lam setan ini melok alif lam tuh melok bocok. Jarno wae masih dhewe bocok cek. Lah kene iki nek dhewe wong kelebonan jin melok bocok kene sing grogi. Perhatikan. Apa kata andaikan ayat ini dibacakan kepada orang yang gila akan sembuh dengan izin Allah. Diriwayatkan Abi Umamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul iqra'ul Qur'an fa innahu syafi'un li ahli yaumal qiyamah iqra'uz Zahrawain al-Baqarah wa Ali Imran fa innahu ma ya'tiyani yaumal qiyamah ka'annahu ma ghamabatan aw ka'annahu ma ghayabatan ka'annahu ma firqani min tayrin sawaf. Tidak melihat Abi Umamah dia mengatakan, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah Al-Qur'an kata Rasulullah, karena dia yang akan menjadi pembela kita, syafi' yang akan membela kita pada hari kiamat. Kemudian Rasulullah mengatakan, baca suratul Baqarah dan Ali Imran. Sedikit-sedikit. Kata Rasulullah, itu Zahrawain, dua bunga yang merekam. Siapa yang membaca surat ini yang akan syafi' akan membela dia. Jadi tidak perlu kita bicara Quran yang akan maju. Ya Allah, jangan tanya dia, tanya saya. Rasulullah mengatakan, wal Qur'anu hujjatun Quran. Dia yang akan membela kita, akan menjerumuskan kita salah satu. Kalau tidak diamalkan Qurannya bicara, ya Allah saya tidak pernah dibaca sama sekali. Suratul Baqarah. Rasulullah mengatakan, surat seakan-akan sesuatu yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Siapa yang selalu membaca surat ini, tidak ada syaitan berani mendekati dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Demikian pembukaan suratul Baqarah. Allah membuka dengan hurufnya. Ini namanya muqatta'ah. Makanya dibaca, tidak dibaca alama walaupun dia berharokat. Satu persatu, alif lam mim. Hanya Allah. Apa maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya? Kata Syekh Abdul Hamid Kisik, semua surat yang dibuka dengan huruf-huruf ini ada rahasia besar. Orang Arab paling bangga dengan kalimat-kalimat yang singkat. Makanya syair-syair mereka singkat-singkat. Surat-surat yang demikian kebanyakan turunnya Makkiyah di Mekah, tantangan untuk mereka. Tidak ada orang Arab surat panjang-panjang, tidak ada. Baca suratnya Nabi Sulaiman. Apa? Innahu min Sulaiman. Ini surat dari Nabi Sulaiman. Apa pembukanya? Fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cukup dibuka dengan bismillah. Apa isi suratnya? Allah ta'lu alayya wa'tuni. Jangan sampai kamu menyombongkan diri. Dan datanglah sebagai orang yang menyerah. Isi surat ini. Kita langgar. Dengan ini saya memberitahukan saya dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Anda ujui mohon maaf mengutang. Kalimatnya panjang lebar pembukaannya. Terakhirnya tidak enak ini. Tadi bocor mikirnya itu terakhirnya tidak enak ini. Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam keadaan bahagia sejahtera. Wes, tahu kalimatnya. Ujui kalau ada saya mau utang. Iki wae ditipu kowe, stres utangi wae ditipu. Orang yang berbangga dengan kalimat yang singkat. Apa surat yang disayang turun? Al-Qaryah. Semua bangsa Arab tercengang. Apa ini? Belum tahu Allah mengatakan Mal-Qaryah. Apa yang dimaksud dengan Al-Qaryah? Wa ma adra kata Allah, dan kamu tidak tahu apa itu Al-Qaryah yang bisa menggetarkan jiwa. Yang menyebabkan Umar tersentuh jiwanya pada saat mendengar Rasulullah membaca surat Al-Haqqah. Tiap hari Umar ini dihasut sama Abu Jahal. Itu Muhammad memecah belah persatuan bangsa Arab. Anak sampai berkelahi semua gara-gara Muhammad. Ini hasutannya Abu Jahal. Tiap hari Umar ini panas-panasi. Umar ini ngamuan. Tidak senang kalau ada berita-berita yang tidak enak, senang. Ini kesempatan di panas-panas.
Lama-lama dia kepingin tahu apa sih yang diajarkan Muhammad. Dia niat hari ini saya tidak mau berburu. Tiap hari dia berburu kerjaan. Hari ini mau apa? Kepingin tahu apa yang diajarkan Muhammad. Sudah ditunggu sama dia di Masjidil Haram. Rasulullah masuk. Tiap pagi kalau dua Rasulullah salat di sana, baca Quran dikeraskan sambil dakwah. Karena banyak orang-orang kafir yang duduk di sana. Begitu Rasulullah masuk, langsung diikuti oleh Umar dari belakang. Dia duduk di belakang. Pada saat itu, setelah Rasulullah selesai membaca suratul Fatihah, didengarkan satu persatu bacaan Rasulullah. Umar ini ahli syair, luar biasa pintarnya. Tahu-tahu pada saat itu Rasulullah membaca surat Al-Haqqah, didengarkan sama dia. Luar biasa kalimatnya. Mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Satu persatu bacaan Rasulullah. Dia mendengarkan asik. Kagum dia. Saking asiknya, tidak terasa, terbawa dia. Tergerak di dalam hati Umar apa? Ini orang ahli syair yang luar biasa. Tidak ada orang Arab bisa mengalahkan dia. Ahli syair, seorang pujangga yang luar biasa. Tahu-tahu Rasulullah membaca ayat wa ma huwa biqauli syair, dan bukan kata-kata seorang pujangga. Ini bukan kalimat syair, kaget cuma loh. Ini tergerak dalam hati. Ini orang ahli syair. Tahu-tahu Rasulullah membaca ayat, ini bukan kata-kata pujangga, bukan kata-kata syair. Nek ngono dukun, koru. Iki no ati iki. Gerakan hati Umar. Apa? Dia mengatakan ini seorang ahli syair. Tahu-tahu Rasulullah membaca ayat wa ma huwa bi, dan bukan kata-kata seorang ahli syair. Dukun nek ngono iki. Kok ero? Umar duduk di belakang. Cek. Ini seorang pujangga yang luar biasa. Tidak ada orang Arab bisa mengalahkan dia. Tahu-tahu Rasulullah membaca ayat, ini bukan kata-kata syair, bukan. Tidak ada pujangga yang bisa buat seperti ini. Banyak sastra, silakan buat, jangan panjang-panjang, yang pendek saja. Inna a'tainaka, 3 ayat saja iso. Dan orang-orang Arab yang jago-jago sudah berusaha dibaca 1-2 kali ini. Cari buku paling bagus, yang bahasa sekarang keren, bestseller, paling laris, bacaan 1 kali, api. Terus bocor ceritain, api, baca 2 kali, bagus, baca 3 kali. Bosan. Cari buku paling bagus, yang laris terjual, bestseller, dikeren-keren bahasai. Iswaro laris lah, laris, udah keren, bestseller. Bacaan 1 kali. Ya apa novelnya? Apik. Sekon baca mana? Mari, ping 2 kali, 3 kali. Bosan. 7 ayat suratul Fatihah. Paling sedikit 17 kali orang baca. Semakin dibaca, tambah asik. Ada bacaan seperti itu. 7 ayat. Tidak. Bukan sekali bacanya 1 hari, 17 kali. Paling dikit. Ini wajib toh. Belum sunat. Ada orang bilang bosan. Paling titik 17 kali. Semakin dibaca tambah asik. Sampai dipakai wiritan tambah nikmat. Bukan dibocok, dikai wiritan tambah asik. Tidak ada orang bosan, tidak. Itu Al-Quran mukjizat. Beda. Allah membuat bunga, manusia bunga, kayak bunga teko kapas, teko kain, teko plastik, yo seje. Umar mendengarkan kalimat Al-Haqqah, Mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah, didengarkan. Takut dia. Ini orang ahli syair. Tidak ada orang Arab bisa mengalahkan dia. Tahu-tahu Rasulullah membaca ayat wa ma huwa biqauli syair, dan bukan kata-kata seorang pujangga. Tidak ada pujangga Arab yang bisa. Silakan buat seperti itu kalau bisa. Dulu ada pasaran, bisa orang Arab sama.
Itu kalau sudah pasaran, semua orang melakukan syair. Kalau syairnya bagus, ditulis dengan tinta emas. Tinta emas dipajang di Ka'bah. Tiap orang yang tahu apa? Begitu turun Al-Qari'ah, syair-syair yang dibanggakan hilang kabeh. Al-Haqqah, sekarang bukan kalimat, bukan kata alif lam mim. Bingung ngarep. Huruf. Kadang-kadang satu huruf nun. Kadang-kadang satu huruf ta. Kadang-kadang dua huruf yasin. Kadang-kadang dua huruf ha mim. Tidak dibaca hama, tidak dibaca yasa, tapi yasin. Berharokat dia. Beda bacanya. Walaupun dia berharokat pada di atasnya, tidak dibaca alamat. Alif lam mim. Sampai yang 4 huruf. Alif lam mim ra. Yang 5 huruf. Kaf ha ya ain sad. Ha mim ain sin. Oh, bingung orang-orang. Apa maksudnya Muhammad itu? Rahasia Allah. Hanya Allah yang tahu. Umar asik mendengarkan. Lama-lama tergerak hatinya. Ini orang pujangga alisyan. Tidak ada orang Arab bisa mengalahkan dia. Tahu-tahu Rasulullah membaca bukan kata-kata seorang pujangga. Kaget itu. Loh, kok roh deh. Aku arah alisyair. Dukun itu. Dijawab dengan ayat yang kedua. Wa ma huwa biqai. Dan bukan kata-kata seorang dukun. Loh, semua gerakan dijawab. Nek ngono dukun iki. Dak iso dukun mbok ngene iki. Dadak iku dukun. Tak ada dukun sampai begini. Wa ma huwa biqaulika, dan bukan kata-kata seorang dukun. Kuning karangan iki. Dan kitab yang ketiga, tanzilul, diturunkan dari Tuhan yang menciptakan alam semesta. Alif lam, kata Syekh Abdul Hamid Kisik, tanda orang itu diangkat oleh Allah jadi wali kalau dibukakan rahasia huruf. Apa alif lam mim? Semua surat yang dibuka dengan huruf itu ada rahasia besar. Perhatikan, tiap surat yang dibuka langsung Allah membentangkan kitabnya. Alif lam mim dzalika, yaitu kata Allah kitab walaupun dia alif lam mim. Yasin wal Quran, demi perhatikan Quran, itu Yasin Al-Quran. Ojo diremehno. Walaupun dia satu huruf nun, walaupun dia satu huruf qaf, walaupun dia 2 huruf ha mim Yasin. Abdullah bin Abbas mengatakan alif lam mim ismun min asma'illahi a'zam. Dia mengatakan salah satu di antara nama-nama Allah yang agung, alif lam mim, itu termasuk ismullahil a'zam. Silakan. Semua alif nasir nasikan sendiri-sendiri. Silakan. Kunci yang asli hanya Allah yang tahu. Semua dikasih sak tetes, sak tetes, sak tetes. Ilmu yang kita miliki. Kata Nabi Musa waktu mau belajar sama Nabi Khidir. Nabi Khidir mengatakan, kamu diberi ilmu yang saya tidak dikasih. Dan saya dikasih ilmu yang kamu tidak dikasih. Dewi-dewi ilmu ini. Nabi, Rasul. Begitu Nabi Musa belajar sama Nabi Khidir. Tak tahu kelihatan ada burung minum air laut. Makhluk ini. Kata Nabi Khidir dengan Nabi Musa, ilmu yang diberikan oleh Allah kepadamu dan ilmu yang diberikan kepada saya, Nabi lo itu paling dhuwur ilmu. Kalau mau dibandingkan dengan ilmunya Allah, seperti burung minum air laut. Kalau sak pira laut. Laut manuk peking ngombe. Kalau pira laut. Iya nek peking sing gede, manuk sing gede. Kalau sak pira laut. Ilmunya Nabi. Ilmunya Nabi sudah notok. Laut ditutup terbelah. Ono sing ilmu. Sing sepocok canggih. Ditutup tak minum dah. Tung. Metu banyune. Terbelah jadi 2 tadi. Waktu ditutup memancar 12 mata air. Tak perlu buka keran ndak ate. Tek
mancu 12 terang. Mana ilmu kayak gini? Kata Nabi Khidir, ilmu dan ilmu saya kalau mau dibandingkan dengan ilmunya Allah seperti manuk tadi itu minum air laut. Kalau saya turun laut, kalau saya turun laut. Jangan sombong, Rasul pinter. Sapiro ilmu. Setetes dari alif lam mim nun. Apa Rasulullah waktu ditanya? Apa kata Rasulullah? Jawab, tinta yang dibuat oleh Allah dari saya untuk mencatat semua kejadian yang ada di atas. Cuma dari nun wal qalam, kami perhatikan kolam yang bergerak untuk mencatat segala kejadian. Tintanya nun. Kata Rasulullah, yang dibuat tinta yang dibuat oleh Allah dari nur, dari cahaya. Alif lam mim. Hanya Allah sendiri yang tahu apa maksud dan tujuan yang terkandung. Tiap surat yang dibuka dengan huruf-huruf ini ada rahasia besar. Silakan dicari. Kalau kepingin jadi orang besar, perhatikan ulama-ulama sampai sahuruf-huruf ini ngaji kober, alhamdulillah kober. Ya pengalim-alim biyen. Hurufnya suratul Baqarah 25.500 huruf, sahurufnya dihitung. Kini ngerasa nunggu. Terus gelem ngaji, alhamdulillah oleh hidayat. Gelem ngaji, rodok setengah dipaksa, alhamdulillah. Orang-orang alim itu sampai sahurufnya, kalimatnya, katanya, semua berinsam. Kenapa? Semua huruf, kalimat dan kata dan apa saja yang disurunkan dalam Al-Quran, semua ada rahasia besar. Tidak ada kalimat yang buang, tahu no? Kenapa? Turunnya langsung dari Allah. Alif lam mim. Kata Abdullah bin Abbas, itu salah satu di antara nama-nama Allah yang agung. Allah Muhammad Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum.